Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana kabar saudara? Kita jumpa lagi saat ini di dalam renungan harian. Bacaan firman Tuhan pada saat ini, kita baca bersama dari surat 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 23 sampai dengan 25. 1 Petrus pasal 1, ayat 23 sampai dengan 25. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan firman Tuhan. Mari sekarang kita akan bersama berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur kembali kami boleh berjumpa melalui firman Tuhan. Firman-Mu yang selalu mengikat kehidupan kami untuk tetap teguh, penuh dengan sukacita, menatap hari esok dengan berpengharapan. Karena kehidupan kami berasal dari kehidupan Kristus. Kiranya Engkau berfirman menguatkan, meneguhkan kami menatap hari esok. Curahkan Roh Kudus-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bacaan firman Tuhan mengingatkan kepada kita tentang tubuh kita ini, jiwa kita ini merupakan pembaharuan dari Kristus. Dilahirkan bukan dari barang yang fana dikatakan, tetapi dari keagungan kasih Kristus yang sudah membuat kita hidup dalam pembaharuan. Oleh karena itu, marilah kita belajar bagaimana hidup terus-menerus di dalam karya kebangkitan Kristus yang menghasilkan buah yang indah. Pada waktu saya tinggal di daerah Panularan, saya itu pernah menanam pohon cabai rawit gitu ya, jimprit orang Solo bilangnya. Lalu dia tumbuh dengan subur di sebuah pot. Dan ketika saya pindah ke daerah Klobong saat ini sudah 3 tahun ya, saya pindah, pohon itu saya bawa. Dan saya tidak tanam di pot, tetapi saya tanam di tanah. Ternyata masih hidup, itu yang membuat banyak orang heran. Kok awet ya gitu. Karena pohon cabai itu biasanya tidak awet, dia mudah mati dan kemudian akan tumbuh lagi atau keluar lagi kalau ditanam tanaman baru. Tapi ini tidak, ya. Akarnya itu pernah kering, pernah daunnya itu rontok semua. Saya pikir dia sudah mati karena sudah tua. Tapi ketika saya coba siram, akhirnya daunnya mulai semi kembali. Dan akhirnya dia bertumbuh lagi, bahkan bertambah tinggi. Dan kemudian berbuah lagi dan menarik. Lalu buahnya habis lagi. Nah, merah-merah, lombok merahnya itu, jimprit merahnya itu habis. Nah, daunnya rontok lagi. Lalu saya biarkanlah, saya bilang, siapa tahu dia berbuah lagi. Ternyata betul, sampai hari ini. Tanaman ini masih menghasilkan buah. Itulah kehidupan. Dikatakan semarak satu tanaman itu ketika dia menghasilkan bunga yang mekar atau buah yang manis. Tapi kemudian dia akan menjadi kering. Dan kemudian dia bisa akan mati. Tetapi sebelum mati dia akan terus berkarya. Menghasilkan buah-buah yang manis atau lombok yang menarik atau bunga-bunga yang bagus. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita ini dikatakan sudah dilahirkan kembali, ditanam di dalam kebangkitan Kristus. Bukan hal yang fana, bukan dari barang yang jelek, tetapi dari kekudusan kebangkitan Kristus. Oleh karena itu seharusnya kita punya akar hidup yang sangat kuat. Bisa saja kehidupan kita itu kena badai, kena hujan, tetapi bisa juga kena panas yang sangat terik. Ada saatnya kita memberikan semi, daun yang subur, daun yang hijau, lalu menghasilkan buah yang baik, bunga yang mekar, bunga yang wangi.
Tapi ada saatnya daun itu menjadi rontok. Cuma yang tidak boleh adalah mati. Sebab kematian itu akan datang ketika Tuhan menghendaki. Sebelum itu dikehendaki oleh Tuhan, jangan sampai kita membuat jiwa kita layu. Jangan sampai kita membuat semangat kita patah. Jangan sampai kita membuat pikiran kita tidak berdaya lagi ketika kita harus menjalani kehidupan. Apakah hari ini kehidupan akan lebih baik daripada hari esok? Semua tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu jawabannya. Kita hanya bisa berharap. Hanya sekalipun mungkin daun kita sekarang saat ini sedang rontok. Tapi kalau akar kita tetap teguh berada di dalam Kristus, kita yakin daun-daun kehidupan kita akan bersemi lagi dan bunga atau buah dari kehidupan kita akan bertumbuh kembali, akan dipanen kembali. Jadi artinya bagaimana kita tidak boleh semangat kita putus untuk melakukan kebaikan. Kadang-kadang melakukan kebaikan itu juga jenuh loh. Karena tidak selalu kebaikan ditanggapi dengan baik. Kita sudah tulus berbuat baik, susah payah berbuat baik. Malah dicaci maki. Bukannya diberi ucapan terima kasih. Mungkin kita berpikir, enggak usah diberi ucapan terima kasih, enggak apa-apa. Tapi jangan sampai dicaci maki. Nah, justru yang terjadi adalah ketika orang yang kita layani dengan sangat baik, tidak bersyukur, malah salah paham, mencaci maki kita. Aduh, sakitnya kayak apa? Lalu kita berkata males ya, berbuat baik percuma, tidak ada gunanya. Ternyata itu adalah paham yang salah. Dikatakan kita dilahirkan kembali oleh kebaikan Kristus, oleh kebangkitan Kristus yang tidak pernah mati kasihnya, yang tidak pernah mati kebaikannya. Maka kalau kita ditanam di dalam Kristus, kasih dan kebaikan kita pun tidak boleh mati. Pengharapan kita tidak boleh putus untuk menjalani kehidupan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi mari kita sekarang mulai lagi melihat. Dulu saya pernah melakukan karya besar misalnya. Wah, dipuji orang. Tapi kemudian pikiran kita berhenti. Ya, karena situasi tidak bisa memungkinkan lagi kita berkarya. Apakah kita harus berhenti betul-betul? Itulah saatnya kita mengolah kembali diri kita. Ya, seperti tanaman yang saya katakan tadi. Dia rontok, tetapi ketika akarnya masih bisa bertaut dengan tanah cukup kuat, maka dia akan tumbuh kembali. Kita juga harus tetap begitu, belajar begitu. Satu saat mungkin kita mengalami kegagalan, tapi tidak berarti itu merupakan kematian. Sebelum hari-hari kematian kita datang, kita harus terus-menerus berbuah. Kita harus terus-menerus berbunga. Kita harus terus-menerus menghasilkan karya bagi kemuliaan Kristus. Nah, caranya bagaimana? Sebetulnya caranya itu sudah kita tahu, tapi seringkali kita mengabaikan, yaitu kedekatan kita dengan Kristus, menanamkan diri kita kepada Kristus, berakar di dalam Kristus, itu yang seharusnya terjadi. Oleh karena itu biarlah kita minta disirami oleh kasih Tuhan terus-menerus ketika kita sudah meletakkan kehidupan kita di dalam kebangkitan Kristus. Firman Tuhan, firman kehidupan, itulah yang akan menyirami akar kebangkitan yang Kristus karuniakan kepada kita. Itulah yang akan menyirami hati yang sudah dibuat porak-poranda oleh sikap dan ulah manusia. Hati yang sudah dikuasai oleh dosa akan disirami kembali oleh kasih Kristus. Dan itulah yang menyegarkan kembali. Jadi yang pertama, jangan lupakan bagaimana kita akan tekun di dalam firman Tuhan. Sebab ketika kita tekun untuk membaca firman, firman itulah yang meneguhkan kembali semangat hidup kita. Yang kedua, kalau kita sudah tekun dalam firman, jangan cuma kita pahami sesuai dengan kehendak kita, tetapi pahami dengan keinginan Kristus. Nah, itulah yang dikatakan kita mengalami pertumbuhan. Saudara-saudara, coba kita belajar dari seorang ibu yang dikenal dengan nama Bunda Teresa. Seorang biarawati yang bekerja melayani manusia tanpa kenal lelah. Tempat bekerjanya bukan di tempat yang bagus, gedung ber-AC, yang wangi, yang sejuk, sama sekali tidak.
Dia bekerja di antara masyarakat miskin yang penuh penyakit, penuh bau, kepanasan, kehujanan. Tetapi apa yang ditanam oleh Bunda Teresa? Walaupun Bunda Teresa sudah tidak ada, tapi bau harumnya, hasil bunganya, hasil buahnya masih dinikmati oleh orang-orang sampai dengan hari ini. Dan itu yang sepatutnya juga kita lakukan. Mungkin kita tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Bunda Teresa, tetapi paling tidak sebelum kehidupan kita berakhir. Karena kehidupan kita akan berakhir, tadi dikatakan semarak kita itu adanya ketika kita menghasilkan bunga atau buah. Pada saatnya kita tidak lagi bersemarak. Ketika kehidupan kita tidak bersemarak, tetapi apa yang sudah kita berikan sebagai semarak keindahan akan tetap dinikmati oleh keturunan-keturunan kita. Jadi kalau kita sudah dekat dengan firman, praktekkan firman itu di tengah keluarga. Supaya keluarga kita juga menikmati kehidupan firman Tuhan. Nah sekarang ini kan ada banyak orang yang tahu firman, baca firman, tetapi tidak bisa menikmatinya. Di tengah keluarga saja terjadi percekcokan tidak pernah berhenti. Orang tua anak selalu ribut. Ada banyak orang tua yang berkeluh kesah gini, anak muda sekarang nggak ngerti unggah-ungguh, kurang sopan santun, kurang perhatian kepada orang tua. Ya kok bisa ya orang tua bilang gitu? Kenapa? Harusnya orang tua yang mengkoreksi dirinya. Kenapa anakku sampai seperti itu? Apa yang sudah aku tanamkan? Inilah buahnya yang kita petik sekarang ketika anak kita cuek, anak kita acuh. Jadi berarti dulu ketika kita menanamkan nasihat, pendidikan, mungkin kita juga menanamkannya dengan cuek. Menanamkannya asal-asalan, maka buahnya juga seperti itu. Jangan salahkan buahnya. Buah itu berasal dari tanaman. Apakah masih bisa diperbaiki? Bisa. Buah yang jelek biarkanlah itu lewat, tetapi yang akan datang masih bisa untuk diperbaiki. Bunga masih tetap bisa untuk berbunga kembali. Keluarga kita masih tetap bisa kita perbaiki lagi. Bagaimana kita mendekatkan diri pada firman, lalu itu dipraktekkan sesuai dengan firman. Tentu keluarga akan merasakan perubahan. Buah atau bunga yang keluar dari hidup kita adalah yang indah, yang menyemarakkan kehidupan mereka, berpengharapan pada hari esok, penuh sukacita. Anak-anak muda sekarang banyak yang sedang putus asa, karena mereka tidak tahu harus bekerja di mana. Sudah lulus, baru diwisuda, keadaan ekonomi dunia seperti ini. Bangkitkan semangat mereka. Jangan mereka pikir mereka tidak bisa hidup kalau tidak bekerja di pabrik besar, perusahaan besar. Mereka bisa hidup karena Kristus, bukan karena usaha manusia saja, bukan karena pabrik-pabrik besar, tetapi mereka akan hidup karena Kristus. Berikan contoh. Nah, kalau ada Bapak Ibu yang sekarang tidak lagi bekerja di tengah situasi ekonomi yang susah, mari bersama dengan anak yang sedang mencari pekerjaan, kita olah apa yang ada. Kita katakan bahwa kita hidup bersama dengan Kristus. Mari terus hasilkan buah-buah kehidupan. Bukan kita putus asa, berkeluh kesah, marah, dan kecewa. Itu akan menjadi beban kepahitan dan tidak membangun semangat hidup anak-anak di masa depan. Bahkan mereka semakin jauh dari Tuhan. Juga mereka tidak lagi hormat pada orang tua. Karena bagi mereka ketika orang tua tidak mampu memberikan solusi, ya mereka tidak bisa hormat. Ketika mereka tidak mendapat solusi seolah-olah dari Tuhan, mereka juga tidak lagi takut akan Tuhan. Sementara dunia menyajikan jawaban-jawaban yang instan, yang mudah dicapai, walaupun itu harus meninggalkan iman. Nah, ini yang harus dicegah. Jangan sampai mereka meninggalkan iman, karena mereka bertumbuh juga dari benih kehidupan Kristus. Dan jangan mudah terpancing oleh bujukan dunia. Gampang sekali, jual saja barang terlarang itu, waduh ya, kalau bisa dijual harganya mahal, satu hari bisa jual 2-3 butir, ya mereka sudah bisa hidup itu. Tapi itu tidak dibenarkan, karena tidak membangun kehidupan yang sejahtera, tapi mereka membangun kehidupan yang salah. Jangan biarkan buahnya jadi busuk sebelum waktunya. Kita ajak keluarga kita untuk kembali sadar kita ditanam di dalam kebangkitan Kristus, pikiran Kristus,
semangat Kristus, maka buahnya juga adalah buah yang semarak. Sampai kesemarakan itu pada saatnya akan pudar. Satu demi satu akan pudar. Sebelum kita pudar, biarlah kita tetap menghasilkan buah yang indah. Buah yang memuliakan Tuhan. Bukan saja kita indah menikmatinya, tetapi keluarga kita juga akan indah menikmatinya. Orang tuaku dulu menanamkan hal yang baik, semangat yang baik, buah yang baik. Itulah yang akan mereka rasakan sebagai bekal di masa depan. Selamat berkarya untuk terus diingat bahwa kita adalah tumbuhan Allah yang ditanam di dalam kebangkitan Kristus. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa kembali. Bapa di surga, memang semarak bunga ada waktunya, akan menjadi layu dan hilang. Tetapi ketika dia bersemarak, biarlah dikenang terus-menerus. Demikian juga dengan hidup kami yang singkat, yang Tuhan anugerahkan, biarlah kami tetap menghasilkan bunga dan buah yang semarak, yang indah, yang akan dikenang oleh seluruh keturunan hidup kami sebagai hal yang baik, yang benar, yang menyemangati jiwa mereka menatap hari esok. Sekalipun kehidupan akan semakin susah untuk mereka, tetapi ketika kami meninggalkan kehidupan yang penuh dengan semarak sorgawi, maka keturunan kami pun akan tetap hidup dalam semarak sorgawi. Berkaryalah ya Tuhan, kiranya Tuhan menopang dan memberkati. Inilah permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.